Purpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisa berorientasi objek, perancangan sistem administrasi dan rekam medis klinik atau RME, rekam medis elektronik klinik. X atau di sini kita ambil kasus klinik Cendana lah. Bahasanya kita membuat perencanaan sistem administrasi dan rekam medis klinik Cendana. Di sini anggota ada Muhammad Fajar Ramadan dan ada Bang Azharian dan ada saya sendiri Teguh Budiman. Kita dari kelas IF 405. Baiklah, di sini klinik Cendana masih menggunakan sistem administrasi dan rekam medis secara manual. Jadi klinik itu belum ada namanya RME atau rekam medis elektronik. Jadi dia masih manual, catat manual. Terus tuh akibatnya data pasien sulit dicari, resiko kehilangan data tinggi, pelayanan menjadi lambat, rekam medis sulit dikelola. Nah, jadi kalau kita masih pakai rekam medis manual, yaitu satu, nanti mana tahu ketumpahan air, jadi ngeblur, hilang tulisannya. Jadi makanya itu kita mempermudah. Makanya kita buat RME, rekam medis elektronik. Selain itu kan gampang hilang, kececeran, pengarsipannya betul-betul harus terjaga kali kalau dia manual kan. Terus tuh oleh Hmm. karena itu diperlukan sistem komputerisasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Nah, itulah namanya RME, rekam medis elektronik. Sistem berjalan, proses bisnis saat ini. Nah, di sini ada 7 poin, pasien datang ke klinik. Oh, ini alur dari sistemnya. Ada pasien datang ke klinik, terus ada pasien baru melakukan pendaftaran. Setelah pasien datang ke klinik, maka pasien akan melakukan pendaftaran ke meja pendaftaran. Setelah itu pasien menyerahkan kartu pasien. Nah, setelah didaftarkan, maka keluarlah kartu pasien. Kalau ini pasien lama ya, ini kalau pasien yang sudah pernah berobat di klinik tersebut. Jika pasien baru, maka dia akan dikasih kartu yang baru. Terus tuh pasien antri untuk menunggu pemeriksaan dari dokter. Terus tuh poin kelima, dokter melakukan pemeriksaan. Berarti setelah dia menunggu, maka pasien dipanggil sama perawatnya untuk masuk ke ruangan dokter. Terus tuh akan dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Terus tuh dokter membuat diagnosa dan resep. Setelah diperiksa oleh dokter, maka muncullah apa diagnosa yang dialami pasien dan akan dilakukan resep. Resep tuh obat. Nah, untuk obat pulang dari pasien tersebut. Setelah itu untuk poin ketujuh adalah administrasi menyimpan rekam medis secara manual. Nah, nanti setelah dikasih resep, maka dia ada namanya pembiayaan atau pembayaran pasien terhadap pemeriksaan dokter dan obat-obat yang telah dilakukan, sistem yang telah dilakukan di klinik. Jadi nanti pasien terakhir datang ke meja kasir untuk pembayaran dan sistem akan menyimpan rekam medis secara manual. Ini kita manual ya, berarti dicatat. Pembayarannya dicatat, diagnosanya tadi masih dicatat sama dokter, obat-obatnya masih dicatat sama dokter, resepnya, terus dicatat juga sama apotekernya untuk pengeluaran obat, pemasukan. Jadi itu semuanya masih manual, belum by system. Nah, selanjutnya ada permasalahan sistem lama. Nah, ini masalah-masalah yang dalam sistem manual, yaitu dalam masih pencatatan buku manual, yaitu ada data masih berlaku berbentuk kertas, sulit mencari data pasien. Nah, karena dia kan tidak, kalau kita udah sistem, kita cari dan langsung keluar tuh nama yang mana yang kita cari, nah, atau nomor HP kayak gitu kan. Nah, kalau kalau base system kita belum lagi buka mana ya. Nah, itu ribet jadi lambat. Nah, jadi makanya adanya rekam medis elektronik itu mempermudah kita dari sistem-sistem yang harus kita simpan. Terus ada risiko kehilangan arsipan, duplikasi data pasien, pembuatan laporan lambat. Membuat sistem administrasi dan rekam medis berbasis komputer.
membangun sistem. Terus selanjutnya akan dijelasin oleh Bang Rian, user requirement. Baik, terima kasih Bang Teguh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Teguh. Ada adapun yaitu user requirements, ada admin, pasien dan dokter. Ada admin yaitu bagian login, kelola data pasien, kelola rekam medis, adapun cetak laporan. Lanjut di pasien, pasien melakukan registrasi, lalu pemeriksaan kesehatan. Untuk dokter sendiri ada login, melihat data pasien, input diagnosa, ataupun input resep. Lanjut, adapun requirements gathering, yaitu functional requirement. Ada login, kelola data pasien, kelola rekam medik, input diagnosa, input resep, baru langsung dicetak laporan. Ada non-functional requirement, mudah digunakan, aman, cepat, data tersimpan di database. Lanjut, Bang. Adapun use case diagram di aktor ada admin, dokter, pasien yaitu yang untuk admin bagian use case-nya ada login, kelola data pasien, kelola rekam medis, input diagnosa, input resep, lalu cetak laporan. Mungkin sedikit penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh Bang Muhammad Fajar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Azarian. Saya akan melanjutkan. Di sini ada activity diagram sistem usulan, yaitu alur eh, dari login, kita input atau cari data pasien, lalu ke pemeriksaan, input diagnosa, input resep, simpan rekam medik, cetak, lalu laporan, dan selesai. Adapun manfaat sistem usulan bagi klinik, dapat pelayanan lebih cepat, data lebih aman, pencarian data lebih mudah, dan rekam medis tersimpan rapi. Bagi pasien, yaitu waktu tunggu lebih singkat, riwayat kesehatan tersimpan dengan baik. Adapun kesimpulan, sistem administrasi dan rekam medik yang terkomputerisasi mampu mengatasi pencatatan manual, mempercepat pelayanan pasien, mempermudah pengelolaan data, dan menyimpan rekam medis secara terpusat dan aman. Baik, cukup dari saya. Saya akan bisa dilanjutkan oleh Bang Teguh. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kita yaitu tentang sistem administrasi dan rekam medis klinik, yaitu tadi telah dijelaskan oleh Bang Fajar. Mungkin cukup sekian. Jika terdapat kekurangan dan kelebihan presentasi dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.